Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, CTD3E akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang panduan fitur KSTDA 30, KSTDA 100, model KSTDA 200, atau KSTDA 600. Di sini dari kelompok 4 ada saya sendiri, Adriana Vidya, kemudian ada Ainun Aziza, Ricky Anwar, dan Dino Pamungkas. Next. Dari bab 1, kita akan membahas tentang fitur caller ID, fitur pesan, fitur telepon kepemilikan atau properti telepon, kemudian ada fitur layanan di jaringan digital, layanan terpadu atau ISDN, kemudian ada fitur layanan jalur D1. Next. Pertama, ID penelpon. PBX menerima informasi pemanggil seperti nama pemanggil dan nomor telepon melalui terang. Informasi ini kemudian dapat ditampilkan di layar PTS, PSS, atau SLT yang mendukung ID penelpon tipe FSK. PBX dapat mengubah nomor yang diterima sesuai dengan tabel yang telah diprogram sebelumnya, sehingga pengguna ekstensi dapat dengan mudah menggunakan nomor yang diterima untuk menelpon balik pemanggil. Misalnya, jika kode area tidak diperlukan untuk menelpon ke luar tujuan di area tertentu, tetapi menerima nomor ID pemanggil dari area itu berisi kode area itu dapat disimpan dalam tabel modifikasi sehingga dihapus secara otomatis dari nomor yang diterima, atau modifikasi nomor ID pemanggil otomatis. Berikutnya adalah fitur ID penelpon. Pertama, ada ID penelpon, informasi pemanggil yang dikirim dari terang analog. Jenis sinyal ini didukung FSK dan DTMF. Yang kedua yaitu jalur identifikasi jalur panggilan presentasi, yakni informasi pemanggil yang dikirim dari saluran ISDN. Yang ketiga, nomor otomatis identifikasi, yakni informasi pemanggil yang dikirim dari jalur X1 atau T1. Berikutnya adalah fitur layanan. Yang pertama ada identifikasi jalur pemanggil atau identifikasi jalur panggilan atau CLI distribusi, yakni pengarahan panggilan DIL, DID, DDI, MSN ke tujuan CLI jika pemanggil identifikasi telah ditetapkan ke tabel caller ID atau ID penelpon ke panggilan masuk, yakni informasi pemanggil secara otomatis dicatat dalam log panggilan dari ekstensi yang dipanggil. Informasi ini digunakan untuk mengkonfirmasi penelpon, memanggil balik penelpon, dan atau menyimpan nomor dan nama dalam panggilan cepat pribadi. Next. Berikutnya tentang penetapan nomor atau nama. Pertama, modifikasi nomor ID pemanggil otomatis. PBX ini secara otomatis mengubah nomor pemanggil masuk menurut tabel yang telah diprogram sebelumnya. Nomor yang diubah akan direkam untuk menelpon kembali. PBX ini mendukung 4 tabel modifikasi yang masing-masing dapat digunakan untuk sejumlah grup terang. Setiap meja atau tabel memiliki 10 lokasi untuk panggilan lokal atau internasional dan 1 untuk panggilan jarak jauh. PBX menerima data panggilan lokal atau internasional terlebih dahulu. Jika kecacatan tidak ditemukan, data panggilan jarak jauh diterapkan. Berikut tabel modifikasi. Next. Berikutnya penetapan tabel ID penelpon dan referensi nama penelpon. Sistem tabel panggilan cepat digunakan sebagai tabel ID penelpon.
setiap lokasi tabel terdapat icon berikut. Yang pertama ada nomor telepon yang terdiri nomor terakses dan nomor telepon pemanggil. Yang kedua, sistem nama panggilan cepat, yakni nama pemanggil yang akan ditampilkan di layar atau SMDR. Yang berikutnya ada tujuan CLI. Ini digunakan untuk fitur CLI. Berikutnya sebuah nama juga dapat ditampilkan di layar atau SMDR. PBX mencari nama dengan urutan sebagai berikut. Pertama, data panggilan cepat pribadi dari ekstensi yang disebut asli. Yang kedua, tabel panggilan cepat sistem atau ID pemanggil. Yang ketiga, nama ID penelpon diterima dari saluran publik atau referensi nama ID penelpon. Jika nama tidak ditemukan, itu tidak akan ditampilkan. Next. Kemudian log panggilan masuk. Ketika panggilan terang publik yang masuk dengan informasi pemanggil, this caller ID atau ID pemanggil diarahkan ke sebuah ekstensi. Informasi tersebut secara otomatis dicatat dalam log panggilan dari ekstensi yang dipanggil. Informasi ini ditampilkan pada layar telepon dan digunakan untuk mengkonfirmasi panggilan, menelpon balik, atau menyimpan nomor dan nama di personal speed dialing. Ini contohnya. Ada nama, tanggal, dan waktunya, statusnya terjawab apa jawaban tidak terjawab. Kemudian ada nomor teleponnya. Di situ ada keterangannya bahwa kalau statusnya itu new, maka ditampilkan untuk catatan panggilan yang belum pernah dilihat sebelumnya. Kalau statusnya old, maka ditampilkan untuk catatan panggilan yang sebelumnya telah dilihat. Next. Kemudian fitur pesan. Yang pertama, pesan menunggu. Pengguna ekstensi dapat memberitahu pengguna ekstensi lain bahwa dia ingin berbicara dengan pengguna tersebut. Pengguna ekstensi yang diberitahukan dapat membalas panggilan atau mendengarkan pesan yang direkam oleh sistem pemrosesan suara atau VPS atau fitur pesan suara yang disederhanakan internal. Ketika pesan ditinggalkan di PT, tombol pesan menyala atau lampu pesan atau dering menyala merah, dan pesan ditampilkan pada tampilan PT. Menekan tombol pesan yang menyala saat on hook menunjukkan informasi penelpon seperti yang ditunjukkan di bawah ini. Habis itu nomor dan namanya, nomor ekstensi dan nama yang meninggal pesan. Next. Berikutnya untuk tombol pesan, tombol fleksibel dapat disesuaikan sebagai tombol pesan untuk ekstensi lain atau grup distribusi panggilan masuk. Nada panggil khas untuk pesan menunggu, itu jika mode dial diaktifkan. Nada panggil tempat akan dikirim ke ekstensi ketika pesan telah ditinggalkan di ekstensi. Yang berikutnya ada SLT dengan message waiting lamp. Lampu akan aktif dengan cara yang sama seperti tombol message pada PT. Kartu EMSLC atau MSLC dihubungkan ke PBX. Pola lampu message waiting lamp ini dapat dipilih dari 12 pola yang ditunjukkan di bawah ini. Pemrograman sistem untuk setiap port ekstensi diperlukan untuk menggunakan fitur ini. Next. Berikutnya fitur pesan absen. Penggunaan ekstensi dapat mengatur atau memilih pesan, misalnya alasan ketidakhadiran, untuk ditampilkan di teleponnya.
ketika pengguna PT layar memanggil ekstensi, pesan ditampilkan di telepon pemanggil. Pesan berikut ini dapat diprogram sesuai keinginan. Contohnya seperti gambar di tabel itu, sistem pesannya ada mungkin contohnya akan segera kembali pergi ke rumah, blablabla. Terus ada nanti akan bisa menulis pesan sesuai keinginan usernya. Di situ terdapat persen yang berarti parameter yang akan dimasukkan saat menetapkan pesan di masing-masing ekstensi. Hingga 7 tanda persen dapat disimpan untuk setiap pesan. Pengguna ekstensi hanya dapat memilih satu pesan dalam satu waktu. Pesan yang dipilih ditampilkan di ekstensi saat terhubung. Next. Berikutnya ada fitur tombol kepemilikan. Yang pertama itu ada tombol tetap. Di sini contohnya ada button navigator key, job dial, dan volume key. Digunakan untuk mengatur volume dering, speaker, headset, dan handset, serta kontras tampilan. Tombol navigator dan job dial juga dapat digunakan untuk memilih data dari direktori panggilan dan menu akses fitur sistem pada tampilan. Next. Selanjutnya ini fungsi button yang lain. Di situ ada SP phone atau speaker phone, monitor, message, radial, transfer, flexible, CO atau terang, intercom, auto answer atau mute, voice call atau mute, auto dial atau store. Selanjutnya ada untuk conference, FWD atau DND. Kemudian ada pause, soft, select, shift, dan mode. Masing-masing dijelaskan kegunaannya. Next. Berikutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok. Selanjutnya yaitu konsol DSS. Di sini terdapat dua tabel button. Yang pertama yaitu ada answer dan release. Untuk answer digunakan untuk menjawab panggilan masuk atau mengaktifkan panggilan saat ini tahan dan jawab panggilan lain dengan satu sentuhan. Untuk button release digunakan untuk memutuskan sambungan selama atau setelah percakapan atau untuk menyelesaikan transfer. Dan untuk button selanjutnya yaitu ada flexible CO atau cerang, itu digunakan untuk membuat atau menerima panggilan utama atau dapat dialihkan ke bagasi yang berbeda atau tombol fitur lain. Dan selanjutnya ada flexible DSS atau direction station selection, yaitu digunakan untuk mengakses ekstensi dengan satu sentuhan. Setiap tombol diprogram agar sesuai dengan ekstensi. Tombol DSS bisa juga dialihkan ke fitur lain. Selanjutnya yaitu ada PF atau Programmable Feature, yaitu digunakan untuk mengakses fitur yang telah diprogram dengan satu sentuhan atau tidak default. Selanjutnya ada tombol fleksibel. Untuk tombol fleksibel disesuaikan oleh sistem atau program pribadi. Jenis fleksibel berikut tombol disediakan di PT, di konsol DSS, di modul kunci add-on, dan atau di PS. Yang pertama yaitu tombol CO yang fleksibel. Yang kedua ada tombol pemilihan stasiun langsung fleksibel atau direct station selection atau DSS. Yang ketiga ada tombol programmable feature atau PF. Next. Selanjutnya yaitu penggunaan tombol. Di sini terdapat macam-macam tombol.
Contohnya yang pertama ada single CO atau SCO yang mana digunakan untuk mengakses string tertentu untuk membuat atau menerima panggilan. Untuk button selanjutnya itu ada group CO atau GCO, ada loop CO atau LCO, ada direct station selection atau DSS, ada network direct station selection atau NTSS, ada one touch dialing, dan ada yang lain bisa dilihat pada slide berikut. Dan juga di sini sudah ada untuk kegunaan setiap button. Next, selanjutnya yaitu ada LED indication. LED atau light emitting diode dari message atau ring lamp dan tombol-tombol berikut. Ada lamp station button dan tombol status extension yang sesuai menunjukkan kondisi garis dengan berbagai pola lampu. Untuk tombol status baris ada SCO, ada GCO, ada LCO, ada intercom, ada ICD group, dan ada PDN. Untuk tombol status extension yang sesuai ada DSS dan ada SDN. Dan ada juga pola cahaya, macam-macam pola cahaya. Untuk yang pertama yaitu ada pola cahaya lampu, pesan atau dering. Di sini terdapat dua, yaitu ada DPT dan ada APT. Pada DPT yaitu ada panggilan masuk dari bagasi, maka pola cahayanya merah dan berkedip. Yang kedua ada panggilan masuk dari extension lain, maka pola cahaya lampunya akan berkedip hijau. Dan jika ada pesan present atau tidak ada panggilan masuk, maka pola cahayanya merah hidup. Dan jika tidak ada pesan atau tidak ada panggilan masuk, maka pola cahaya lampu akan mati. Untuk APT, jika panggilan masuk, maka pola cahaya lampu akan merah berkedip. Dan jika pesan present atau tidak ada panggilan masuk, maka pola cahaya lampu merah hidup. Dan jika tidak ada pesan, maka tidak ada panggilan masuk, maka pola cahaya lampu akan mati. Dan selanjutnya ada nomor 2, ada pola cahaya tombol status baris. Di sini terdapat macam-macam pola cahaya dan ada tombol status baris yang berisi status batang atau terang, ada jalur status intercom, dan ada status panggilan masuk, distribusi garis grup. Dan bisa dilihat pada slide berikut. Next. Yang ketiga ada pola cahaya dari tombol status ekstensi yang sesuai. Ada pada tabel ada pola cahaya dan ada tombol status ekstensi DSS yang sesuai. Pada pola cahaya mati, maka tombol status ekstensi akan diam. Dan jika pola cahaya merah menyala, maka tombol status ekstensi panggilan masuk atau DNS atau DND untuk panggilan utama. Dan jika pola cahaya merah cepat berkedip, maka tombol status ekstensi panggilan masuk. Untuk 1, maka hanya jika call pick up dengan tombol DSS dinonaktifkan. Dan untuk 2, hanya jika call pick up dengan tombol DSS diaktifkan. Yang keempat ada pola cahaya berkedip. Dan ada 3 macam pola cahaya berkedip, yaitu ada berkedip lambat dan berkedip sedang dan ada berkedip cepat. Next. Ini merupakan tabel informasi tampilan. Di sini terdapat item tampilan, ada contoh tampilan, dan ada kondisi. Untuk item tampilan yaitu yang pertama ada nomor ekstensi dan nama panggilan atau disebut ekstensi atau distribusi panggilan masuk kelompok. Untuk contoh tampilannya 123.2 Tom Smith dan tidak ada kondisi.
Untuk item tampilan selanjutnya ada status ekstensi yang dipanggil dan contoh tampilannya 123.2 sibuk dan tidak ada kondisi. Dan untuk item tampilan selanjutnya bisa dilihat pada tabel di slide. Next. Selanjutnya yaitu fitur layanan jaringan digital layanan terintegrasi atau ISDN. ISDN sendiri merupakan jaringan switching dan transmisi digital. ISDN mentransmisikan suara, data, dan gambar secara digital format. Untuk jalur ISDN, jika tersedia dapat dihubungkan ke jalur publik atau trunk. Untuk jalur privat atau QSIG atau terminal ISDN perangkat ekstensi. Dan sebelah kanan ada tabel antarmuka dan konfigurasi ISDN. Terdapat jenis antarmuka, ada deskripsi, ada mode port, dan ada jenis konfigurasi. Contohnya pada Basic Read Interface atau BRI, untuk deskripsinya menyediakan 2 saluran 64 kbps, B untuk komunikasi, dan 1 saluran D 16 kbps untuk pensinyalan 2B plus D. Untuk mode portnya ada 2, yaitu ada batang ekstensi dan ada SIG atau master slave. Jenis konfigurasi untuk batang ekstensi yaitu titik ke titik atau titik ke banyak. Untuk SIG atau master slave, jenis konfigurasinya yaitu point ke point. Untuk catatan point to point, satu perangkat terminal ISDN dapat dihubungkan ke satu port ISDN. Dan untuk point to multipoint, maksimal 8 perangkat terminal ISDN dapat dihubungkan ke satu port ISDN. Next. Berikut tabel layanan tambahan ISDN untuk jaringan publik. Pada tabel terdapat layanan dan deskripsi dan referensi. Contohnya yaitu ada call forwarding atau CF by ISDN. Untuk deskripsi dan referensinya meneruskan panggilan masuk ke pihak luar lain menggunakan layanan ISDN dan perusahaan telepon. Ada 2 referensi, yaitu referensi yang pertama 1.21.1.4 yaitu call forwarding CF by ISDN point to multipoint. Untuk referensi yang kedua yaitu ada 1.21.1.5 call forwarding atau CF by ISDN point to point. Dan untuk layanan selanjutnya bisa dilihat pada tabel di slide. Next. Pertama adalah layanan ISDN Center, yaitu penggunaan ekstensi dapat memiliki akses ke fitur layanan ISDN Centric perusahaan telepon, misalnya transfer panggilan. Ini digunakan dengan menahan panggilan ISDN saat ini dengan mengirimkan sinyal flash atau recall. Fitur ini diaktifkan atau dinonaktifkan untuk setiap port ISDN. Yang kedua yaitu koneksi jaringan pribadi atau QSIG. Jaringan pribadi dengan QSIG ini dimungkinkan menggunakan jalur ISDN. Model QSIG master atau slave dapat diaktifkan pada basis port ISDN. Yang ketiga yaitu perpanjangan ISDN. Untuk port ISDN BRI atau PRI dapat digunakan untuk koneksi ekstensi. Saat koneksi ekstensi diaktifkan, perangkat terminal ISDN, misalnya telepon ISDN, mesin fax G4, dan PC atau PBS belakang dapat dihubungkan ke port. Jika port ISDN ada dalam konfigurasi point to point, maka satu perangkat terminal ISDN dapat dihubungkan ke port tersebut. Dan jika ISDN dalam konfigurasi point to multipoint, maksimal 8 perangkat terminal ISDN dapat dihubungkan ke port tersebut. Namun
namun maksimal hanya 2 perangkat yang dapat digunakan secara bersamaan. Next. Untuk kondisinya ada 7, yaitu yang pertama tumpang tindih atau blok EN. Untuk setiap port ISDN, tumpang tindih atau blok EN dapat dipilih sebagai metode panggilan di mana PBX mengirimkan nomor telepon ke perusahaan telepon. Metode panggilan yang dipilih harus ditawarkan oleh perusahaan telepon. Yang kedua, yaitu ada nomor ekstensi. Nomor ekstensi dapat ditetapkan ke setiap port ISDN. Yang ketiga, ada jenis jaringan, khusus BRI. Setiap pelabuhan BRI dapat diatur dengan persyaratan masing-masing negara atau wilayah. Yang keempat, ada L1, Active Mode, dan L2, Data Link Mode, khususnya untuk BRI, yaitu mode Active Layer 1 atau L1, dan mode tautan Data Layer 2 atau L2 dapat dipilih secara individual atau permanen atau panggilan melalui panggilan pada basis port ISDN. Yang selanjutnya yaitu ada mode penetapan TEI khusus BRI, mode penetapan terminal, endpoint, identifier atau TEI dapat dipilih pada basis port ISDN. Yang keenam ada mode pembawa atau mode pembawa dapat ditetapkan berdasarkan ekstensi. Yang ketujuh yaitu ada konfigurasi ISDN otomatis, yaitu konfigurasi port ISDN BRI dapat diatur secara otomatis melalui pemrograman system. Next. Selanjutnya yaitu calling atau connected line identification presentation atau CLIP atau COLP. Untuk presentasi identifikasi jalur panggilan atau CLIP, yaitu PBX dapat mengirim nomor telepon yang telah terprogram ke jaringan ketika pengguna ekstensi melakukan panggilan. Pihak yang dipanggil dapat melihat nomor di layar teleponnya sebelum menjawab panggilan. Selanjutnya itu presentasi identifikasi garis terhubung atau COLP, yaitu PBX mengirimkan nomor telepon yang telah diprogram ke jaringan saat penggunaan ekstensi menjawab panggilan masuk. Telepon dapat melihat nomor pihak yang menjawab di layar teleponnya ketika panggilan dijawab. Sebelah kanan yaitu gambar atau contoh dari CLIP dan COLP. Next. Untuk kondisinya ada 7 kondisi, yaitu yang pertama, ketersediaan fitur ini bergantung pada kontrak dengan perusahaan telepon. Yang kedua, ada fitur CLIP atau COLP sesuai dengan spesifikasi standar telekomunikasi Eropa atau ETS. Yang ketiga, yaitu fitur CLIR atau COLR sesuai dengan spesifikasi standar telekomunikasi Eropa atau ETS. Yang keempat yaitu penugasan COLP atau CLIR atau COLR untuk setiap port. Setiap pelayanan dapat diaktifkan atau dinonaktifkan pada setiap port ISDN dari PBX. Yang kelima, tombol CLIR dan tombol COLR. Anda dapat beralih antara CLIP dan CLIR dengan menekan tombol CLIR dan COLP dan COLR dengan menekan tombol COLR. Tombol fleksibel dapat disesuaikan sebagai tombol CLIR atau COLR. Yang keenam yaitu ada nomor CLIP atau COLP harus sama dengan nomor telepon dengan yang diberikan oleh perusahaan telepon. Jika tidak, nomor tersebut akan diabaikan atau diganti dengan nomor lain. Dan yang ketujuh yaitu saat menggunakan jaringan pribadi, nomor ekstensi yang ditetapkan untuk setiap ekstensi melalui pemrograman sistem dikirim untuk CLIP atau COLP. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Terima kasih. Selanjutnya adalah Advice of Charger atau
AOC. PBX dapat menerima informasi biaya panggilan pada saluran ISDN dari perusahaan telepon. Ada tipe-tipe berikut. Di sini ada dua tipe. Yang pertama adalah Advice of Charger Daring Call atau disingkat AOCD. Kemudian untuk deskripsinya, AOC diterima selama panggilan dan saat panggilan selesai. Kemudian yang kedua adalah Advice of Charger at End of Call atau disingkat AOC-E. Kemudian AOC diterima saat panggilan selesai. Untuk kondisinya, fitur ini sesuai dengan spesifikasi European Telecommunication Standard atau ETS berikut. ETS 300 182 layanan tambahan Advice of Charger atau AOC Digital Subscriber Signaling System No 1 DSS 1. Kemudian pengguna DPT dapat melihat informasi biaya panggilan di layar selama panggilan. Kemudian manajemen anggaran. Jika jumlah biaya panggilan mencapai batas yang telah diprogram sebelumnya, pengguna ekstensi tidak dapat melakukan panggilan lebih lanjut. Lalu AOC untuk ekstensi ISDN juga menerima AOC. Next. Kemudian call forwarding atau CF oleh ISDN (PMP). Pengguna ekstensi dapat meneruskan panggilan ISDN yang masuk ke pihak luar lainnya menggunakan layanan ISDN dari perusahaan telepon sebagai ganti fitur PBX saat panggilan diterima melalui saluran ISDN. Penggunaan ekstensi dapat mengatur tujuan penerusan ke jaringan pada basis MSN. Setting harus dilakukan terlebih dahulu untuk menggunakan fitur ini. Ada tipe-tipe berikut. Di sini ada 3 tipe. Yang pertama, call forwarding unconditional atau disingkat CFU. Panggilan masuk diteruskan tanpa syarat. Kemudian call forwarding busy atau CFB. Panggilan masuk dialihkan ketika tujuan di PBX sedang sibuk. Yang ketiga, call forwarding no reply atau CFNR. Panggilan masuk dialihkan jika tujuan di PBX tidak menjawab dalam jangka waktu yang telah diprogram sebelumnya. Kemudian ketika CFB atau CFNR telah diatur, jaringan menentukan untuk meneruskan panggilan masuk ke tujuan yang telah diprogram sebelumnya setelah panggilan mencapai PBX sekali. Ketika CFU telah diatur, jaringan meneruskan panggilan langsung ke tujuan yang telah diprogram sebelumnya. Di samping ini adalah contohnya. Next. Kemudian di sini ada call forwarding CF oleh ISDN PP. Pengguna ekstensi dapat meneruskan panggilan ISDN yang masuk ke pihak luar lainnya menggunakan layanan ISDN dari perusahaan telepon. Sebagai ganti fitur PBX, saat panggilan diterima melalui saluran ISDN, jaringan secara langsung meneruskan panggilan ke tujuan yang telah ditetapkan oleh pengguna ekstensi di PBX sebagai tujuan penerusan panggilan terang. Jaringan diintrusikan oleh PBX. Fitur ini hanya tersedia jika panggilan diterima melalui port ISDN yang mendukung fitur ini. Call forwarding unconditional atau CFU, call forwarding busy atau CFB, dan call forwarding no reply CFNR diterapkan ke fitur ini. Untuk contohnya sebagai berikut, ada di samping kanan. Next. Kemudian ada call hold (hold) oleh ISDN. Panggilan ISDN dapat ditunda menggunakan layanan ISDN dari perusahaan telepon, alih-alih fitur PBX.
ini dapat menjadi bagian dari call transfer atau CT oleh ISDN dan Tri-Party Conference dalam kurung 3PTY oleh ISDN. Fitur ini memungkinkan panggilan ISDN dilakukan dan panggilan dilakukan ke pihak luar lainnya hanya dengan menggunakan satu saluran komunikasi ISDN. Pengguna PT dapat dengan mudah menggunakan fitur ini dengan menekan tombol tahan ISDN. Kemudian call transfer atau CT oleh ISDN. Panggilan ISDN dapat dialihkan ke pihak luar menggunakan layanan ISDN dari perusahaan telepon sebagai ganti fitur PBX tanpa menempati saluran ISDN kedua. Next. Kemudian konferensi 3 PTY. Selama percakapan menggunakan saluran ISDN, pengguna ekstensi dapat menambahkan pihak lain dan membuat panggilan konferensi 3 pihak menggunakan layanan ISDN perusahaan telepon alih-alih fitur PBX. Berikut kondisi, yakni fitur ini sesuai dengan spesifikasi European Telecommunication Standard atau ETS. Kemudian ketersediaan fitur ini bergantung pada kontrak dengan perusahaan telepon. Fitur ini dapat diaktifkan atau dinonaktifkan pada basis port ISDN. Next. Identifikasi panggilan berbahaya atau MCID. Penggunaan ekstensi dapat meminta perusahaan telepon untuk melacak penelpon jahat selama panggilan atau saat mendengar nada urutan ulang setelah penelpon menutup telepon. Informasi tentang panggilan berbahaya akan diterima nanti. Untuk kondisinya, fitur ini sesuai dengan spesifikasi European Telecommunication Standard, yakni sebagai berikut: layanan tambahan ETS 300-130 Malicious Call Identification atau MCID. Next, penyelesaian panggilan ke pelanggan yang sibuk atau disingkat CCBS. Jika pihak yang dipanggil sibuk dan panggilan telah dibuat menggunakan saluran ISDN, pengguna ekstensi dapat mengatur untuk menerima dering panggilan balik ketika pihak yang dipanggil menjadi bebas. Ketika pengguna menjawab dering panggilan balik, nomor pihak tersebut secara otomatis dipanggil. Untuk kondisinya, fitur ini juga sesuai dengan spesifikasi European Telecommunication Standard sebagai berikut: ETS 359 penyelesaian call to pushy subscriber atau yang disingkat CCBS, layanan tambahan. Fitur ini tersedia dalam kondisi sebagai berikut, yakni PBX pemanggil mampu menggunakan CCBS dan layanan disediakan oleh jaringan. B. PBX pihak yang dipanggil mampu menerima CCBS. Kemudian untuk menerima dan mengirim CCBS, harus diaktifkan secara individual dengan basis port ISDN melalui pemrograman sistem. Selanjutnya, pengguna ekstensi hanya dapat menyetel satu CCBS. Pengaturan terakhir efektif. Kemudian pengaturan CCBS dibatalkan jika tidak ada dering panggilan balik dalam 60 menit atau dering panggilan balik tidak dijawab dalam 10 detik. Setelah menggunakan fitur CCBS, menggunakan panggil ulang nomor terakhir tidak akan mengambil nomor yang dipanggil oleh CCBS. Kemudian pengguna ekstensi yang telah menyetel fitur CCBS tidak dapat menerima dering panggilan balik saat ekstensi tersebut menahan panggilan. Next, ekstensi ISDN. Port ISDN atau PRI dapat digunakan untuk trunk atau koneksi ekstensi. Jika koneksi ekstensi diaktifkan, perangkat terminal ISDN
misalnya telepon ISDN, mesin fax, gamepad, dan PC, atau PBX di belakang dapat dihubungkan ke port. Kemudian jika port ISDN dalam konfigurasi point-to-point, satu perangkat terminal dapat dihubungkan ke port. Jika port ISDN dalam konfigurasi point-to-multipoint atau PMP, maksimal 8 perangkat terminal dapat dihubungkan ke port. Namun, maksimal hanya dua perangkat yang dapat digunakan secara bersamaan. Perangkat terminal individu di belakang PBX dapat diatasi dengan multiple subscriber number atau MSN. MSN terdiri dari nomor ekstensi ISDN dan digit tambahan 0 hingga 9 atau 00 hingga 99. Untuk contohnya sebagai berikut. Next. Kemudian kondisi sub addressing atau sub alamat dimungkinkan antara perangkat terminal ISDN. Alamat sub melewati PBX ke perangkat terminal ISDN secara langsung. Selanjutnya, transfer panggilan atau fitur PBX hanya tersedia untuk ekstensi ISDN dalam konfigurasi PNP. Ini pada 1.12.1 transfer panggilan. Kemudian ekstensi ISDN dapat menjadi bagian dari grup distribusi panggilan masuk. Pada 1.2.2 fitur grup distribusi panggilan masuk atau grup berburu ekstensi idle. Yakni pada 1.2.1 perburuan ekstensi idle. Dalam kasus ini MSN dapat ditetapkan. Kemudian jika digit terakhir MSN adalah 0, semua perangkat terminal pada port ISDN yang sama menerima panggilan secara bersamaan. Jika spesifikasi dari setiap perangkat terminal tersedia untuk menggunakan MSN yang digit terakhirnya adalah 0 sebagai MSN individual, pemrograman sistem diperlukan untuk setiap port ISDN. Next. Kemudian akses layanan ISDN oleh KeyPath Protocol. ISDN menyediakan beberapa layanan tambahan dengan protokol kunci dan mereka mungkin memerlukan kode akses layanan untuk dihubungi. Untuk kondisinya, fitur ini sesuai dengan spesifikasi European Telecommunication Standard atau ETS berikut. ETS 300 122 protokol KeyPath generik untuk mendukung layanan tambahan atau ISDN Service Access. Selanjutnya, tombol layanan ISDN. Tombol fleksibel dapat disesuaikan sebagai tombol layanan ISDN. Kode akses layanan juga dapat ditetapkan pada tombol ini untuk operasi cepat. Selanjutnya, fitur ini tidak tersedia untuk SLT. Next. Kemudian untuk slide ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Fitur layanan saluran E1. Saluran E1 membawa 30 saluran suara 64 Kbps dengan kecepatan transmisi 2048 Mbps sebagai saluran utama atau saluran pribadi. Suara didigitasi dengan pulse code modulation atau PCM. Yang pertama, jenis saluran. Sistem digital atau E dan E berkelanjutan atau pulse E dan M. Kartu E1 mendukung 3 jenis saluran berbeda untuk menyediakan koneksi dengan biaya minimum. Salah satu dari 3 jenis saluran dapat ditetapkan ke masing-masing dari 30 saluran kartu E1 secara individual sesuai dengan tarif dan kebutuhan pelanggan. Next. Yang kedua, fitur S1 tabelnya yaitu yang pertama layanan TIE line, deskripsinya bisa dilihat di 1.30.1. Yang kedua, panggilan masuk langsung, deskripsinya lihat di 1.1.1.3. Yang ketiga, direct inline, deskripsinya bisa dilihat di 1.1.1.2. Yang keempat, fitur nomor otomatis identifikasi,
Deskripsinya, Ani keluar, mengirim nomor pemanggil ke jalur S1. Metode pengirimannya sama dengan layanan ISDN Clip atau ya di 1.21.1.2. Terus Ani masuk menerima nomor pemanggil dari jalur S1. Saat nomor Ani diterima, nomor tersebut dapat diperlakukan sama dengan nomor ID penelpon atau di 1.18.1 ID penelpon. Yang kelima, informasi biaya panggilan. Pulsa meteran biaya panggilan dapat diterima selama percakapan atau dilihat di 1.0.3. Terus kondisinya, jika saluran S1 digunakan sebagai terang, jenis saluran tergantung pada kontrak dengan perusahaan telepon. Terus jika MFC R2 dipilih sebagai dial mode, PBX selalu mengirimkan nada panggil bukan perusahaan telepon saat membuat panggilan terang menggunakan saluran S1. Next. Bab kedua, sebab 2.3.4 sampai 2.3.6, pengendalian data sistem, pengaturan cepat, pengaturan otomatis, penomoran fleksibel atau penomoran tetap. Next. Pengendalian data sistem pengaturan cepat. Anda dapat mengatur parameter PBX dasar menggunakan PC. Saat PC mengakses PBX untuk pertama kalinya dengan kode programmer tingkat penginstal, tampilan pengaturan cepat akan muncul secara otomatis. Item berikut dapat diprogram sesuai keinginan. Di slide yang di samping, tanggal waktu, nama barangnya tanggal waktu, parameternya tahun, bulan, atau tanggal, atau jam, atau menit. Deskripsinya, tanggal dan waktu yang disetel pada PC akan digunakan. Yang kedua, kata sandi sistem, parameter yang 4-10 karakter. Deskripsinya, masukkan kata sandi sistem untuk menginstal. Terus yang ketiga, operator atau manager, parameternya nomor eksistensi. Deskripsinya, tetapkan operator PBX ke semua mode waktu, siang, maafkan siang, istirahat atau malam. Ekstensi yang ditetapkan sebagai operator PBX secara otomatis diizinkan untuk melakukan operasi manajer. Terus yang keempat, penomoran fleksibel fitur, parameternya tipe 1 dengar, pakai bintang. Terus yang kedua, ketik 2 tanpa bintang. Deskripsinya bisa dilihat di slide berikut ini sebelahnya. Next. Terus yang kedua, pengendalian data sistem, pengaturan cepat atau lanjutan. Nah, perpanjangan yang digunakan KXTDA 300, KXTDA 30 atau 100 atau 200 atau 600. Deskripsinya menentukan nomor dari mana nomor ekstensi di file dimulai. Operatornya 0 atau 9. Nomor deskripsinya, nomor fitur untuk protokol bisa dipilih. Terus akses CO-nya nomor 0, 1, 9. Deskripsinya nomor fitur akses untuk jalur ke idul dapat dipilih. Pemeliharaan jarak jauh jumlah. Terus pemeliharaan jarak jauh nomor panggil. Deskripsinya masukkan nomor telepon PBX secara lengkap termasuk kode negara. Jika perlu, nomor ini akan digunakan untuk mengakses PBX dari lokasi yang jauh untuk tujuan pemeliharaan. Perhatikan bahwa item yang dapat diprogram dapat bervariasi tergantung pada versi konsol pemeliharaan KXTDA yang digunakan. Next. Pengendalian data sistem atau pengaturan otomatis. Ada dua fitur penyetelan otomatis sebagai berikut. Yang pertama, konfigurasi ISDN otomatis. Konfigurasi port ISDN atau BRI dapat diatur secara otomatis melalui pemrograman sistem. Item berikut akan disetel dengan membuat dan menerima panggilan menggunakan nomor pelanggan yang ditetapkan untuk setiap port ISDN BRI. Terus ada poin yang pertama, R1 mode aktif, yang kedua mode tautan atau L2, yang ketiga mode akses atau point to point atau point to multi point, yang keempat mode penetapan TOI atau perbaiki 00 sampai script 63 atau otomatis. Next. Pengendalian data sistem yang kedua,
penyesuaian waktu otomatis, Anda dapat mengatur jam PBX secara otomatis dengan dua cara berikut. Yang pertama, pengaturan waktu musim panas. Tanggal mulai dan akhir waktu musim panas dapat diprogram. Jam PBX akan disetel 1 jam maju atau mundur pada 2 AM dari tanggal yang diprogram. Jika diaktifkan melalui pemrograman sistem, artinya jam 2 akan menjadi 3 pada tanggal mulai waktu musim panas dan 2 akan menjadi 1 pada tanggal akhir. Terus informasi waktu dari pesan telepon. Informasi waktu dapat diterima pada panggilan-panggilan berikut. Yang pertama, panggilan masuk atau keluar melalui jalur ISDN. Yang kedua, panggilan masuk melalui saluran analog dengan caller ID yang menyertakan informasi waktu. Jam PBX akan disesuaikan setiap hari dengan panggilan pertama setelah 0305 jika diaktifkan melalui pemrograman sistem. Next. Pengendalian data sistem atau penomoran fleksibel atau tetap. Untuk menghubungi pengguna ekstensi lain atau untuk mengakses fitur PBX diperlukan nomor akses. Ada 3 jenis rencana penomoran. Yang pertama, penomoran fleksibel tersedia saat nada panggil terdengar. Yang kedua, penomoran fleksibel tersedia saat sibuk, DND atau nada dering balik terdengar. Yang ketiga, penomoran tetap tersedia saat melakukan panggilan atau berbicara. Next. Penomoran fleksibel tersedia saat nada panggil terdengar. Nomor ekstensi dan nomor fitur yang tersedia saat nada panggil terdengar dapat disesuaikan agar mudah digunakan. Jumlahnya tidak boleh bertentangan jika dimungkinkan untuk menggunakan default tipe 1 atau 2 yang diperlihatkan tabel berikut. Yang A, nomor ekstensi terdiri dari nomor terdepan dan nomor tambahan. Nomor ekstensi terdiri dari 0 sampai 9 dapat ditetapkan sebagai berikut. Yang pertama, skema penomoran 1 sampai 64, nomor utama hingga 3 digit, nomor tambahan hingga 2 digit, default 2 digit. Terus yang kedua, nomor fitur angka hingga 4 digit terdiri dari 0 sampai 9, bintang dan pagar. Terus yang C, nomor ekstensi PBX lainnya. Nomor ekstensi PBX lainnya TIE minus 1 hingga 16, sebuah jumlah hingga 3 digit terdiri dari 0 sampai 9, bintang dan pagar. Next. Penomoran fleksibel tersedia saat sibuk, DND atau nada dering balik terdengar. Nomor fitur yang tersedia saat sibuk harus digunakan 1 digit, 0 sampai 9, bintang dan pagar. Tidak boleh bentrok. Untuk default lihat tabel berikut. Fiturnya panggilan menunggu, defaultnya 1 atau 2, penimpaan sibuk eksekutif, defaultnya 3, message waiting set, defaultnya 4, monitor panggilan, defaultnya 5, panggilan balik otomatis sibuk atau CCBS, defaultnya 6, panggilan alternatif kering atau suara, defaultnya bintang. Next. Penomoran tetap tersedia saat melakukan panggilan atau berbicara. Fitur-fitur yang tersedia saat melakukan panggilan atau pembicaraan memiliki nomor tetap seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut ini. Yang pertama, konversi pulsa ke nada, penomorannya bintang. Konferensinya, fitur konferensi, penomoran tetapnya 3. Fitur pintu terbuka, penomoran tetapnya 5. Next. Kondisinya, yang pertama, semua fitur memiliki nomor fitur default. Yang kedua, beberapa nomor fitur fleksibel memerlukan digit tambahan untuk mengaktifkan fitur. Misalnya untuk menyetel call waiting, nomor fitur call waiting harus diikuti dengan 1. Dan untuk membatalkannya, fiturnya sama,
harus diikuti dengan nomor 0. Poin ketiga, jika nomor fitur menyertakan bintang atau pagar, pengguna SLT putar tidak dapat menggunakannya. Next. Sekian presentasi dari kami, kelompok 4, ITD3A. Mohon maaf kalau banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.